Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Reda yang telah mengizinkan waktu kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dan teman-teman yang sudah hadir untuk kelas pada siang hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan pemateri. Nama saya Salwa Lestari dan rekan saya Anjing saya Nindro. Saya Rediana. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Pembahasan kita kali ini adalah konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan pada satuan unit pendidikan. Nah, kita dari awal dulu itu pengertiannya. Apa sih pengelolaan satuan pendidikan atau pengelolaan sekolah? Merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk mengcover seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah, visi-misi dan tujuan pendidikan sekolah. Nah, untuk jenis-jenis pengelolaan satuan pendidikan dimulai dari pendidikan formal. Pendidikan formal sendiri adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dan kalian tahu sendiri kalau misalnya pendidikan formal adalah pendidikan yang berstatus bisa negeri dan bisa berstatus swasta. Kita ketahui bahwa pendidikan formal sendiri kita pasti melakukannya yang pertama dari taman kanak-kanak atau TK. Disebut berjenjang atau berstruktur itu maksudnya dari tingkatan paling rendah sampai ke atas, dari TK, SD atau MI, SMP atau MTS, sekolah menengah atas atau SMA, terus MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, perguruan tinggi atau politeknik. Dan yang kedua adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Tetapi pendidikan non formal itu bisa setara dengan pendidikan formal karena tetap ternilai dan terstruktur. Nah, bedanya pendidikan non formal dan formal itu dimulai dari gini. Kalau misalkan pendidikan non formal itu dilaksanakan ketika ada masyarakat yang tidak memiliki ijazah SMP, SMA, ya yang zaman dahulu itu kan kurang meminati adanya pendidikan. Nah, dengan adanya pendidikan non formal ini biasanya masyarakat itu cenderung yang penting memiliki kegiatan atau kecenderungan aktivitas yang bisa melakukan pekerjaan. Makanya di pendidikan non formal ini seperti ada kegiatan khusus belajar masyarakat, PKBM khusus, terus majelis taklim, sama kegiatan belajar, pelatihan, taman pendidikan Al-Quran. Terus selanjutnya adalah pendidikan informal. Pendidikan informal sendiri adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang dilaksanakan secara mandiri. Nah, arti dari pendidikan informal adalah pendidikan yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh masyarakat sekitar kita untuk mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya di sini ada pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan sopan santun, pendidikan etika, dan pendidikan moral. Oke, selanjutnya saya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada landasan, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya di sini ada faktor, itu faktor yang berkontribusi terhadap penerapan standar pengelolaan pendidikan di ruang kelas untuk membuat lingkungan belajar yang efektif dan berkualitas. Penerapan standar pengelolaan pendidikan itu sangat penting. Selanjutnya ini beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan standar tersebut, antara lain yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor
faktor internal dalam konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan satuan pendidikan merujuk pada elemen-elemen yang berasal dari institusi pendidikan itu sendiri dan mempengaruhi bagaimana kebijakan diterapkan sebagai efektivitasnya. Nah, yang pertama, faktor internal yang pertama itu kepemimpinan kepala sekolah. Untuk mendorong penerapan standar tersebut, kepala sekolah harus memiliki kepemimpinan yang kuat, visioner dan inspiratif karena kepala sekolah berfungsi sebagai role model bagi guru dan para stafnya. Yang kedua itu ada komitmen guru. Kualitas pembelajaran di kelas itu sangat dipengaruhi oleh komitmen guru terhadap profesinya dan keinginan mereka untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya. Nah, yang ketiga itu ada ketersediaan sumber daya. Mendapatkan buku, alat peraga, teknologi dan sumber daya lainnya sangat penting untuk pembelajaran yang efektif. Nah, selanjutnya ada kolaborasi antar guru. Itu kualitas pembelajaran secara keseluruhan akan ditingkatkan dengan kerjasama yang baik antar guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Nah, yang terakhir itu ada keterlibatan komite sekolah. Komite sekolah yang aktif dan mendukung dapat memberikan saran dan kontribusi yang positif untuk kemajuan sekolah. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal mengacu pada elemen di luar lingkungan internal sekolah atau institusi pendidikan yang mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dikembangkan dan diimplementasikan. Nah, yang pertama itu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan seperti anggaran yang cukup, kurikulum yang relevan, dan pelatihan guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua itu ada lingkungan masyarakat. Orang-orang yang di lingkungan sekolah seperti orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik. Yang terakhir itu ada perkembangan teknologi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi memberi guru kesempatan untuk menggunakan berbagai sumber pendidikan dan menerapkan pendekatan dalam pendidikan. Selanjutnya di sini ada implementasi pengelolaan satuan pendidikan. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam satu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Ini untuk poin-poinnya. Yang pertama itu memaksimalkan pembelajaran pada setiap mata pelajaran agar mencapai prestasi yang cemerlang. Yang kedua, memberikan edukasi kepada semua masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk kesejahteraan hidup. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan pendidikan untuk menciptakan suasana pendidikan yang berwarna. Ini untuk kesimpulannya, dari materi ini adalah pengelolaan satuan unit pendidikan itu bisa diimplementasikan kalau berhasil berdasarkan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang ada dalam institusi pendidikan itu sendiri, kepemimpinan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, budaya sekolah yang mendukung, sarana dan prasarana yang memadai, kurikulum yang relevan, manajemen keuangan yang baik, serta hubungan dan komunikasi yang efektif merupakan elemen-elemen kunci yang harus dikelola dengan baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kita izinkan untuk membuka diskusi tanya jawab untuk presentasi kali ini. Saya Dea dari kelompok 1, bagaimana kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan berhubungan dengan sistem pendidikan secara keseluruhan. Terima kasih. Seberapa penting faktor eksternal serta manfaatnya bagi kebijakan pengelolaan, dan bagaimana jika faktor eksternal itu tidak terlibat sama sekali dan apa yang ada hanya faktor internal saja. Terima kasih. Izin bertanya, saya Maura dari kelompok 6. Pertanyaannya, tantangan apa saja yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam adaptasi teknologi baru? Terima kasih. Izin bertanya, tadi kan ada 3 prinsip dasar satuan unit pendidikan. Jika salah satu prinsip tersebut tidak berjalan, apakah satuan unit pendidikan masih bisa berjalan dengan baik? Terima kasih. Izin bertanya dari kelompok 8. Sebutkan contoh keterlibatan komite sekolah dalam implementasi kebijakan pendidikan. Terima kasih. Silakan, saya Anisari dari kelompok 9. Tadi kan di faktor internal itu ada 5 ya. Nah, seberapa besar sih pengaruh faktor-faktor tersebut itu dalam penerapan kebijakan pengelolaan pendidikan? Perkenalkan, saya Rian Bagus Kalaku dari kelompok 10. Izin bertanya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan? Terima kasih. Perkenalkan, saya
dariku sebagai perwakilan dari kelompok 12 ingin bertanya, berdasarkan pemaparan materi faktor internal dan eksternal tadi, apakah ada potensi konflik antara kedua faktor tersebut, dan jika ada, apa saja? Terima kasih. Saya Nabila Aliani dari kelompok 12 izin bertanya, kan tadi ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan standar kebijakan pendidikan ya. Apa aja sih hambatan internal utama yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan di sekolah? Perkenalkan, nama aku Maula Salma dari kelompok 13. Gimana sih cara memastikan bahwa kebijakan pengelolaan satuan unit pendidikan yang diterapkan dapat diadaptasi secara efektif dengan perubahan dinamika sosial dan perkembangan teknologi, dan apa mekanisme evaluasi yang digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam jangka panjang? Terima kasih. Saya Karina dari kelompok 14 izin bertanya, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiska dari kelompok 3. Apa hubungannya dalam landasan undang-undang yang tersebut dengan materi yang kalian bawakan? Perkenalkan, saya Habibah dari kelompok 5 yang bertanya, tadi kan disebutkan keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang ada di dalam institusi pendidikan itu sendiri. Nah, tadi kan disebutkan ada banyak faktornya ya. Kalau misalnya salah satunya tidak terpenuhi, apakah penerapan kebijakan pendidikan tetap berhasil? Terima kasih. Dari kelompok 6 Maura, tantangan apa saja yang dihadapi oleh siswa dan guru dalam adaptasi teknologi baru? Yang pertama, tantangan yang dihadapi siswa itu kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan internet yang memadai. Nah, yang kedua itu ada kurangnya keterampilan digital. Banyak siswa yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai, seperti mengetik, mencari informasi di internet, atau menggunakan aplikasi pembelajaran. Nah, buat tantangan gurunya itu kurangnya pelatihan. Tidak semua guru memiliki pelatihan yang cukup untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir, keterbatasan infrastruktur. Sekolah-sekolah di berbagai daerah memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Terima kasih. Ya. Aku jadi Baik, izin menjawab pertanyaannya Elsa. Itu apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan? Apa saja hambatan internal utama yang seringkali ditemui dalam implementasi kebijakan di sekolah? Yaitu kurangnya komitmen dari tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua itu kurangnya sumber daya. Saya izin menjawab dari pertanyaan Teh Habibah. Kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang ada dalam institusi pendidikan itu sendiri. Disebutkan tadi ada banyak ya. Pertanyaannya adalah, jika salah satunya tidak terpenuhi, apakah penerapan kebijakan pendidikan tetap berhasil? Jawabannya iya, tetap berhasil, tetapi tidak sebaik ketika semua faktor-faktornya itu dijalankan dengan sempurna atau semuanya. Seperti itu teh. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Cukup sekian jawaban dari kelompok kami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.